Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Evri. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menerapkan desain brief. Sebelum saya menjelaskan materi tentang menerapkan desain brief, saya akan bertanya kepada kalian. Ketika kalian akan membeli sebuah produk, apa saja sih yang kamu lihat sebelum membeli produk tersebut? Oke, apakah desain dalam sebuah produk mempengaruhi minatmu untuk memilih produk tersebut? Lalu, seberapa penting peran desain dalam sebuah promosi produk? Simak materi berikut untuk memahami macam dan fungsi desain grafis. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami macam-macam desain grafis. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam desain grafis. Ketiga, peserta didik mampu menerapkan macam-macam desain grafis. Macam-macam desain grafis yang pertama, desain grafis visual identity. Yang kedua, desain grafis pemasaran dan periklanan. Ketiga, desain grafis publikasi. Keempat, desain grafis kemasan. Kelima, desain grafis motion graphic. Keenam, desain grafis lingkungan. Pada materi kali ini, yang akan saya jelaskan pertama adalah desain grafis visual identity. Desain grafis identitas visual merupakan jenis desain grafis untuk memberikan identitas bagi sebuah merek atau brand. Visual identity adalah semua citra dan informasi grafis yang dapat menginfokan suatu merek dan yang membedakannya dari merek lainnya. Atau singkatnya, visual identity adalah segala sesuatu yang dapat dilihat oleh konsumen dalam bentuk fisik yang berkaitan dengan brand, mulai dari logo sampai packaging. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, elemen-elemen visual identity, yang kedua, manfaat visual identity, yang ketiga, pembuatan visual identity. Yang pertama, visual identity adalah segala sesuatu yang dilihat oleh konsumen dalam bentuk fisik brand mulai dari logo sampai packaging. Hal ini akan dilihat oleh konsumen untuk merencanakan identitas dari produk supaya konsumen melihat suatu produk tersebut dengan mudah dan diingat. Elemen yang pertama adalah logo. Logo merupakan simbol grafis yang mudah dikenali untuk mengidentifikasi sebuah perusahaan. Logo sebagai salah satu cara untuk membedakan merek satu dengan merek lainnya. Sebuah logo umumnya merupakan kombinasi dari tipografi, grafik, atau simbol serta perpaduan berbagai macam warna. Tujuan membuat logo agar konsumen dapat mudah mengingat sebuah produk tersebut. Jadi, ketika ingin membuat sebuah brand atau merek, buatlah logo yang mudah diingat oleh konsumen. Elemen kedua ada tipografi. Tipografi termasuk dalam elemen pembuatan logo. Tipografi dapat diartikan sebagai sebuah teknik dalam mengatur huruf dan teks agar menarik serta mudah dimengerti oleh pembaca, baik cetak maupun digital. Tipografi mampu membantu membentuk kesan terhadap konsumen akan sebuah brand atau merek. Tipografi menjadi beberapa jenis, contohnya serif, sans serif, script, dan dekoratif, dan masih banyak jenis lainnya.
Agar tipografi dapat berfungsi semestinya, beberapa prinsip dalam tipografi. Yang pertama, readability. Readability adalah tingkatan ukuran mudahnya teks dapat dibaca oleh audiens. Faktor yang mempengaruhi readability adalah kombinasi dan jarak setiap huruf. Prinsip tipografi yang kedua yaitu legibility. Legibility adalah kemudahan dalam mengenali dan membedakan setiap huruf atau karakter. Prinsip ini wajib dimiliki oleh setiap huruf untuk menghindari serta memperkecil peluang dalam kesalahan mengenali huruf. Prinsip ketiga, visibility. Visibility adalah jarak penglihatan antara pembaca dengan objek. Semakin jauh jaraknya, maka visibility-nya akan semakin berkurang. Elemen ketiga adalah warna. Warna dapat menimbulkan respon emosional pada audiensnya. Palet warna digunakan dalam segala jenis promosi dan branding suatu merek yang diaplikasikan dalam maskot, iklan, halaman media, dan logo. Penggunaan warna yang konsisten akan membuat orang lebih mengingat terhadap brand tersebut. Elemen keempat, gambar dan video. Gambar dan video dapat mencerminkan branding bisnis dengan baik untuk mempengaruhi audiens secara emosional. Selain menarik dengan ragam visual yang dihadirkan, video animasi dengan narasi menarik akan lebih mudah dan cepat dipahami. Elemen musik juga dapat memperkuat identitas bisnis. Elemen kelima adalah aset fisik brand. Aset fisik adalah objek dari suatu brand meliputi packaging, alat tulis, seragam, dan interior toko. Misalnya, branding pada mobil perusahaan. Seorang desainer dapat mengatur cara penempatan logo pada mobil, penggunaan image yang sesuai identitas visual. Jadi, letakkan brand yang mudah diingat pada sebuah produk. Manfaat visual identity. Manfaat yang pertama, meningkatkan brand awareness dan recognition. Visual identity yang menarik dan terkesan kuat akan menarik perhatian pelanggan baru. Manfaat kedua, membedakan brand dari kompetitor lainnya. Setiap brand harus mempunyai ciri khas suatu warna atau karakter tertentu dan juga filosofi. Dengan memiliki identitas visual yang eye-catching dan menarik, akan memudahkan konsumen membedakan suatu brand. Manfaat ketiga, memperkuat hubungan konsumen dengan brand. Membuat visual identity yang menarik dan membuat seseorang relate dengan suatu brand. Tampilan visual sebuah brand dapat menyentuh sisi emosional konsumen. Dalam pembuatan visual identity, langkah-langkah yang tepat adalah: pertama, buat visual identity yang sejalan dengan brand identity yang dibangun. Untuk menghasilkan visual yang baik dan tepat, diperlukan konsultasi yang mendalam kepada desain profesional. Kedua, fokus pada cerita dan menarik bagi target market. Buat visual identity yang simpel dan seunik mungkin, tetapi tetap menggambarkan brand identity perusahaan tersebut. Yang ketiga, buat desain untuk berbagai media desain, platform online maupun offline. Membuat promosi secara online, namun untuk mengenalkan produk sebaiknya menggunakan media offline seperti televisi, radio, brosur, atau pamflet. Sekian penjelasan materi desain visual identity kali ini. Semoga materi kali ini bisa dipahami oleh kalian. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.